tiap langkahku, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Tiap langkahku, haleluya, diatur oleh Tuhan, haleluya, dan tangan kasih-Nya, amin, haleluya, memimpinku, amin, haleluya, di tengah badai dunia menakutkan, haleluya, hatiku tetap tenang teduh, amin, haleluya. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Di waktu imanku mulai goyah, amin, haleluya, dan bila jalanku, amin, haleluya, hampir lenyap sesat, haleluya, ku pandang Tuhan, ku penebus dosa, haleluya, ku teguh, haleluya, sebab Dia Yesus sertaku, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di dunia ini bersama Yesus ke tempat surga yang bakal, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Dalam Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24, langkah orang ditentukan oleh Tuhanku, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalannya sendiri? Jalan hidupnya bersama Yesus, ku merasa aman damai, haleluya. Tuhan Yesus, tuntunlah hidupku, amin, haleluya. Haleluya,
Dan karena kasih-Nya ku bersama Yesus. Amin, haleluya. Di tengah gelombang dunia menakutkan, haleluya, hatiku tetap tenang teguh. Amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin, haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Amin, haleluya. Di rumah Bapa surga yang bakal. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban mata yang congkak dan hati yang sombong. Yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Kita bersama melangkah bersama dengan Tuhan. Amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin, haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Amin, haleluya. Di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba. Melalui di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan hati kami, kuduskan mulut kami. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Kami lapar hauskan firman-Mu. Kami menanti menunggu-nunggu di bawah kaki salib-Mu Bapa. Sucikan hati ini, hidup kami Bapa, oleh firman-Mu. Haleluya. Hingga nanti kelak kami masuk ke surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan Tuhan. Maha agung, maha sempurna, maha segala-galanya Kau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 26 Mei 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus, kita semua diberkati Bapak ya. Biar tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhanlah yang menentukan. Sebab Tuhan berfirman dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Apapun kita punya rencana, segala macam persoalan, apapun langkah-langkah hidup kita, lebih baik kita serahkan kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita gagal. Tanpa Yesus kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh itu mari kita berserah total kepada Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Jadikan diri kita menjadi hamba anak Tuhan yang setia, yang disayang oleh Tuhan Yesus. Amin.
Mari puji Tuhan di pagi yang indah ini kita membaca perjanjian lama. Kalau pagi baca perjanjian lama, kalau malam perjanjian baru. Bapak ya, selalu rutin ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau baca 2 Raja-Raja pasal 16. Puji Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Allahnya seperti Daud bapak leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, dan di atas tempat-tempat yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem, dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin, Raja Raram, mengembalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawa di Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut perbuatannya yang tepat, buatan yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikiannya dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mezbah itu, lalu mendekatlah raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curannya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembakau yang ada di bawah depan Tuhan, dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian, dan korban-korban curan seluruh rakyat negeri. Dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan, tetapi mezbah tembakau itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Sudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup, kereta penopang, dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya di atas lembu tembaga yang mendukungnya, dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya, demi Raja Asyur, disingkirkannya dari rumah Tuhan, serabi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyang di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, 2 Raja pasal 16 ayat 1 sampai 20. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersamanya, saya diberkati Tuhan. Yang penting selalu saya katakan tidak pernah bosan. Mari kita cinta Tuhan Yesus, ini komitmen. Cinta Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan, dan kita mau taat ya. Jadi gampang kok ya. Cinta, setia, dan taat. Atau taat, dasarnya kita cinta, dan kita mau setia sama Tuhan. Tiga-tiganya ini menjadi satu, yaitu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ada 2 hal yang saya sampaikan di ayat ini, yang penting. Yang pertama, coba nih jadinya manusia, di ayat yang ketiga. Tetapi ya hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api,
sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Jadi yang perbuatan mereka ini, raja zaman Pakabir namanya Ahaz anak Yotam raja Yuda menjadi raja, itu berbuat keji, yaitu melakukan apa yang ia tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Sudah ada yang kedua, ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, yaitu dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Tidak boleh, saudara, ini ya. Jadi zaman dulu ini begitu jahat manusia itu, rela korban dalam api, saudara. Bukan untuk Tuhan sebetulnya ini, ya. Untuk persembahkan perbuatan keji. Kalau untuk Tuhan, Tuhan tidak meminta ini. Kalau kita mempersembahkan untuk Tuhan tuh lembu, ya, itu maunya Tuhan, ya. Domba, itu maunya Tuhan, bukan anak. Karena itu berharga di mata Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita takut sama Tuhan, supaya dalam hidup ini jangan melakukan perkara-perkara keji. Jangan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, saudara. Kalau saya mau baca di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7, Tuhan memanggil kita untuk melakukan yang kudus, bukan yang cemar. Cuman 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan. Mari, sikap perilaku kita yang sudah berkali-kali kita baca firman Tuhan. Kalau ada perilaku yang tidak benar, mari kita bertobat dalam nama Yesus. Laku ini benar. Karena yang kedua, kalau saya lihat di sini, semua ujung-ujungnya kematian, saudara. Lihat ayat 20. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama nenek moyang. Semua akan berhenti dikuburkan. Maka orang mati, saudara, tidak boleh dibakar. Ini buktinya semua orang dikubur. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyang di kota Daud. Semua itu dikubur, saudara. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan, supaya hidup ini melakukan yang benar. Jangan lakukan keji, karena suatu hari kelak mati, saudara. Semua dunia ini akan lenyap, termasuk orang-orang akan selesai, semua akan menuju kepada kematian. Sampai nantinya, saudara, kalau Yesus datang, ya, kalau orang-orang benar akan dibangkitkan dengan tubuh yang akan dimuliakan sama Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak benar, nanti akan dampaknya masuk ke dalam api neraka. Haleluya. Waktu mari dalam nama Yesus kita mencinta Tuhan, senantiasa kita minta supaya hidup kita diatur oleh Tuhan. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, seperti dalam Amsal Sulaiman 20-24 tadi saya bacakan, bahwa tiap langkah manusia diatur oleh Tuhan. Dan kalau kita diatur oleh Tuhan, dicinta sama Tuhan, saya kasih terakhir 1 Samuel pasal 2 ayat 9, bahwa langkah orang dicinta Tuhan itu akan dalam perlindungan Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 9, ayat yang terakhir, langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Amin, puji Tuhan. Mari di pagi yang indah ini, sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita diisi dengan firman Tuhan, supaya langkah kita jangan pernah melakukan perbuatan keji, jangan melakukan perbuatan yang tidak benar sama Tuhan, karena suatu hari kelak yang kedua kita akan menuju kepada kematian. Kalau mati binasa dalam api neraka, wah, sudah sengsara buat selama-lamanya. Itu disediakan bagi orang yang melakukan perbuatan keji. Dalam kitab Wahyu dikatakan, di surga tidak ada barang yang najis, semua barang kudus, tidak ada perbuatan keji. Waktu Tuhan mau memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan malah yang cemar. Oleh itu supaya firman Tuhan, supaya langkah kita untuk menjadi orang yang dicinta sama Tuhan. Kalau kita menjadi orang dicinta Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Waktu mari kita senantiasa ada di dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jangan pernah berbantah sama Tuhan, karena di ayat yang ke-10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka yang mengguntur lainnya. Haleluya. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan, kita mencinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, dan Tuhan akan memberkati semua. Amin. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat gigiku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Tiap langkahku
Amin, haleluya. Ke tempat gigiku diantarnya. Amin, haleluya. Dan sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya, di dalam surga bersama Tuhan Yesus selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan bersama kita dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Amin. Immanuel. Puji Tuhan.